Kita semua di satu titik dalam hidup pasti pernah kan mikirin apa sih artinya menjalani kehidupan yang kaya? Pencarian ini tuh kayaknya universal banget, sesuatu yang mendorong banyak sekali pilihan dalam hidup kita. Tapi coba deh, pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa arti kekayaan yang sejati buat Anda? Apakah cuma soal angka di rekening bank? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Ya kan kalau kita lihat di sekitar kita, masyarakat tuh kayaknya udah punya jawaban patennya. Sukses finansial, mobil mentereng, rumah gede, dan semua simbol status lainnya. Kita seakan-akan digiring buat percaya bahwa inilah puncak kemenangan hidup. Nah, disinilah Robin Sharma, seorang penulis dan pakar kepemimpinan, menantang gagasan itu. Menurut dia, banyak banget orang yang secara finansial itu kaya raya, tapi justru merasa miskin dalam hal-hal yang paling esensial, yaitu kebahagiaan dan ketenangan batin. Oke, untuk mengupas definisi baru tentang kekayaan ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari membongkar ilusi kekayaan, lalu mendefinisikan ulang apa itu kaya, sampai sebuah pelajaran super penting tentang hari terakhir kita. Yuk kita mulai! Jadi, mari kita pahami dulu, apa sih jebakan yang sering banget dialami orang-orang saat mereka mati-matian mengejar kekayaan? Ini nih, yang namanya paradoks zaman sekarang. Banyak orang yang secara materi punya segalanya, tapi di dalam hati mereka merasa hampa, frustrasi, bahkan penuh penyesalan. Mereka kaya uang, tapi miskin kehidupan. Ada satu cerita nyata dari pengalamannya yang nusuk banget. Bayangin seorang miliarder yang dia latih, dikelilingi kerajaan bisnis, koleksi mobil langka, karya seni tak ternilai, tapi pada akhirnya, dia cuma bisa bilang, saya sendirian. Ini bukti nyata kalau kekayaan material nggak akan pernah bisa membeli koneksi manusia sejati. Jadi, kalau definisi kekayaan yang ulum itu keliru, terus jawabannya apa dong? Nah, disinilah kita akan coba mendefinisikan ulang apa itu kekayaan dengan sebuah kerangka kerja yang baru. Ternyata jawabannya itu terangkum dalam satu angka kunci, yaitu 8. Ada 8 pilar kekayaan yang kalau kita kembangkan semuanya secara seimbang, ini akan membawa kita pada kehidupan yang utuh dan memuaskan. Dan ini dia, ke-8 bentuk kekayaan itu. Coba kita perhatikan ya, ada hal-hal yang sifatnya sangat batiniah, seperti pertumbuhan dan kesehatan. Lalu ada soal hubungan, seperti keluarga dan komunitas. Tentu, uang ada di daftar ini. Tapi lihat posisinya, dia cuma salah satu dari 8 pilar, sejajar dengan petualangan dan pelayanan. Kerangka inilah yang akan kita bedah lebih dalam. Nah, kerangka ini mulainya dari dalam diri kita dulu. 4 bentuk kekayaan pertama ini adalah soal membangun fondasi batin. Karena apa yang kita rasakan di dalam diri, itu yang akan terpancar keluar. 4 pilar pertama ini intinya adalah tentang penguasaan diri. Pertumbuhan itu artinya Anda nggak pernah berhenti belajar dan jadi lebih baik setiap hari. Kesehatan itu artinya Anda merawat energi Anda sebagai aset paling berharga. Keluarga adalah tentang kualitas hubungan yang dalam, dan keahlian adalah soal mengubah pekerjaan Anda jadi sebuah mahakarya yang berarti. Untuk menekankan betapa pentingnya kekayaan keluarga, ada satu pertanyaan reflektif yang keren banget ini. Ini bukan soal penampilan sesaat atau gairah yang meledak-ledak, tapi soal koneksi mendalam yang bisa bertahan seumur hidup. Nah, setelah fondasi batin kita kokoh, barulah kita bisa beralih ke bentuk kekayaan yang berhubungan dengan dunia luar. Bagaimana kita berinteraksi dan memberi dampak pada orang lain. Di sini kita bisa lihat ada pergeseran cara pandang yang drastis. Uang bukan lagi tujuan utama, tapi hanya alat untuk kebebasan dan berbuat baik. Komunitas itu soal kualitas orang di sekitar kita, bukan kuantitas. Petualangan dan pengalaman jauh lebih berharga daripada barang. Dan puncaknya adalah pelayanan, karena inilah yang memberi makna pada semua hal lainnya. Oke, kita udah punya petanya. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara membangun semua ini? Jawabannya ternyata ada di kebiasaan berpikir dan bertindak dari orang-orang yang benar-benar kaya. Yang menarik, semua ini tuh dibangun di atas fondasi yang sama, ketangguhan mental. Mereka punya visi yang begitu kuat sampai nggak peduli omongan orang. Mereka punya disiplin buat melakukan hal yang sulit, dan yang paling penting, mereka nggak gampang menyerah. Salah satu kebiasaan yang paling menarik adalah keberanian untuk menghilang. Banyak jenius dalam sejarah yang sengaja mengisolasi diri, menjauh dari keramaian dan distraksi dunia, cuma untuk bisa fokus 100% dan menciptakan karya terbaik mereka. Dan terakhir, ada satu pelajaran pamungkas yang menyatukan semua ide ini. Sebuah cara berpikir yang sangat kuat yaitu memandang hidup dari sudut pandang hari terakhir Anda.
Kita akan belajar dari kisah legendaris yang sempurna banget merangkum tema kita hari ini. Saat Alexander Agung, sang penakluk dunia, terbaring di ranjang kematiannya, dia punya 3 permintaan terakhir yang aneh. Para jenderalnya pasti bingung banget kan? Buat apa dokter terbaik bawa peti mati? Kenapa hartanya malah dihambur-hamburkan? Dan kenapa tangannya harus dibiarkan terbuka? Aneh sekali. Ternyata, Alexander punya pesan yang mendalam. Dokter terbaik itu simbol bahwa takbir kematian nggak bisa dilawan. Harta yang ditabur itu simbol bahwa kekayaan duniawi nggak bisa kita bawa mati. Dan tangan yang terbuka adalah pengingat bahwa kita datang ke dunia ini dengan tangan hampa dan akan pergi dengan tangan hampa juga. Pelajaran dari Alexander Agung ini langsung membawa kita kembali ke bentuk kekayaan yang ke-8, pelayanan. Pada akhirnya, bukan apa yang kita kumpulkan, tapi apa yang kita berikanlah yang mendefinisikan hidup kita. Seperti kata Gandhi, justru dengan melayani orang lain, kita menemukan diri kita yang sejati. Jadi, saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau kita ingat bahwa waktu kita terbatas dan kekayaan sejati itu jauh melampaui materi, perubahan apa yang akan Anda buat dalam hidup Anda mulai hari ini untuk bisa menjalani kehidupan yang benar-benar kaya?